lagi secara virtual dengan channel Roy Mandatu. Kali ini dengan judul konten materi pembelajaran kelas 11 semester ganjil tentang kaidah kebahasaan teks prosedur dan bersumber dari Suherli 2017. Apa dan bagaimana? Kita ikuti yuk pada penjelasan berikut. Bertemu lagi pada kegiatan kedua. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajarannya agar kalian diharapkan mampu mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Adapun materinya adalah mengungkapkan unsur kebahasaan teks prosedur. Unsur kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah banyak menggunakan kata kerja perintah atau kata kerja imperatif, yaitu kata kerja yang dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel lah. Ciri kalimat imperatif adalah berisikan perintah, imbauan, atau larangan serta diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimat. Contoh, kata dasar tujuk bila mendapatkan partikel atau akhiran kan, maka akan menjadi bentuk tunjukkan. Contoh dalam kalimat, tunjukkan KTP Anda. Kemudian unsur yang kedua atau kaidah bahasan yang kedua adalah banyak menggunakan kata-kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Misalnya, tanya jawab, kontak mata, pewawancara, verbal, non verbal, bahasa tubuh, dan negosiasi. Contoh dalam kalimat, lakukan negosiasi dengan penjualnya. Nah, negosiasi itulah yang dimaksud dengan kata-kata teknis. Unsur kebahasaan selanjutnya adalah banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Contoh dalam kalimat, selanjutnya tekan tombol saklar pada CPU. Selanjutnya, itu termasuk konjungsi bermakna tambahan. Unsur kebahasaan selanjutnya banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan kepada seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Contoh, singkatnya, akan lebih baik bila kita mampu menampilkan sikap yang antusias, baik secara verbal maupun non-verbal. Pernyataan persuasif atau pernyataan ajakan. Kemudian unsur selanjutnya adalah apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Misalnya tenda pasak tali,
Contoh, buka lembaran tenda untuk mengetahui besarnya, lalu tentukan arah dan sudut tenda di besarannya lembaran tenda, termasuk petunjuk penggunaan atau gambaran terperinci tentang pemasangan benda. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan materi tentang kaidah kebahasaan, teks prosedur bisa dimengerti. Kemudian tugasnya adalah baca dulu teks berikut, cara mengurus visa. Secara umum, visa merupakan tanda bukti izin untuk berkunjung ke suatu negara dengan tujuan wisata atau bekerja selama jangka waktu tertentu. Visa biasanya diberikan oleh negara asal untuk digunakan pada negara tujuan. Berikut tahapan cara pengurusan visa yang harus dilakukan. Yang pertama, menyiapkan segala keperluan identitas seperti KTP, SIM, akta lahir, ijazah, dan identitas lainnya beserta kopi dari keseluruhan identitas tersebut. Kedua, mendatangi kantor imigrasi dan mengisi formulir permohonan pembuatan visa. Yang ketiga, mengisi dan melengkapi segala hal yang dibutuhkan dalam formulir kemudian menyerahkan pada petugas yang berwenang. Yang keempat, setelah itu petugas akan memberikan tanda terima beserta jadwal untuk melakukan foto yang akan ditempelkan pada visa. Yang kelima, ikuti jadwal foto sesuai waktu yang tertera. Biasanya sekaligus dilakukan rekam sidik jari. Tunggu sesi wawancara dan siapkan dokumen asli untuk ditunjukkan. Yang berikutnya, usai wawancara akan dijelaskan mengenai metode pembayaran buku visa serta jadwal pengambilan visa. Selanjutnya, pada tanggal yang ditentukan, bayarlah semua syarat administrasi. Kemudian Anda bisa mengambil visa pada jadwal yang juga sudah diberikan. Visa biasanya selesai dalam waktu 1 minggu sejak pengurusan dilakukan. Kemudian perintahnya adalah tentukan kaidah kebahasaan yang digunakan pada teks prosedur cara mengurus visa. Lalu tulis jawabannya pada format di bawah ini. Nah, ada kaidah bahasanya, kemudian kalimatnya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur dapat dipahami dan bermanfaat. Sampaikan salam saya kepada orang tua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.